Halo guys, selamat datang di Kinan Film. Alur cerita film kali ini berjudul Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Dan bagi yang belum, buruan klik tombol subscribe-nya. Film ini diangkat dari kisah nyata tragedi kecelakaan tim rugby Uruguay tahun 1972. Mereka terdampar di pegunungan bersalju selama 72 hari. Apakah mereka semua selamat dan bagaimana cara mereka bertahan hidup? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pertandingan tim rugby asal Uruguay. Dalam pertandingan itu, tim warna hijau berhasil memenangkan pertandingan. Di ruang ganti pemain, masih diliputi suasana euforia, mereka merencanakan untuk melanjutkan pertandingan di negara Chili sekaligus berlibur di sana. Karena itulah ada sebagian dari pemain yang mengajak anggota keluarganya untuk ikut serta. Mereka sampai rela iuran untuk bisa menyewa sebuah pesawat. Hingga tibalah di mana tim rugby ini akan berangkat. Total penumpang yang akan berangkat berjumlah 45 orang, terdiri dari tim rugby dan anggota keluarga mereka. Semua penumpang terlihat menikmati perjalanan mereka. Beberapa di antaranya saling sendaguro satu dengan yang lainnya. Di sini belum muncul tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan mereka. Hingga tibalah ketika mereka memasuki kawasan pegunungan Andes. Pesawat mengalami beberapa kali guncangan. Suasana yang tadinya meriah berubah menjadi menegangkan. Ditambah lagi cuaca yang buruk menghalangi pandangan pilot pesawat. Sampai akhirnya hal buruk pun terjadi. Badan pesawat menabrak salah satu deretan pegunungan Andes. Akibatnya badan pesawat terbelah menjadi dua. Beberapa saat kemudian, setelah kecelakaan itu, para penumpang mulai sadar. Di antara penumpang yang selamat, ada yang terluka parah dan bahkan meninggal dunia. Mereka yang selamat berusaha menyelamatkan yang lain dari reruntuhan pesawat. Sebagian lagi pergi melihat kondisi pilot pesawat, sekalian mengecek apakah radio komunikasi masih berfungsi atau tidak. Ternyata sang pilot sudah dalam kondisi yang sangat kritis, dan radio pun sudah tidak berfungsi. Sebelum meninggal, pilot ini mengatakan sesuatu. Semoga Tuhan bersama kalian. Malam hari, mereka tidur di dalam bangkai pesawat dan saling merapatkan badan untuk melawan suhu dingin yang menyerang mereka. Keesokan paginya, mereka berkumpul di luar pesawat. Marcelo sang kapten tim memberikan instruksi agar mengeluarkan kursi pesawat, merawat yang terluka, mengeluarkan 11 penumpang yang telah meninggal, dan meletakkan jasad mereka di sekitar bangkai pesawat. Marcelo juga menyuruh anggotanya untuk mengumpulkan makanan dan membaginya sama rata agar cukup untuk beberapa hari ke depan. Menjelang malam, mereka mulai menutup lubang pesawat dengan koper yang ada. Marcelo berusaha terlihat untuk tetap tenang dan optimis di depan anggotanya. Hari ketiga, tanggal 15 Oktober 1972, seorang anggota tim bernama Nando mulai sadar. Nando waktu itu berangkat bersama ibu dan adik perempuannya bernama Susi. Dia kemudian menanyakan bagaimana keadaan Susi. Sedangkan ibunya sendiri termasuk salah satu dari 11 orang yang meninggal. Beberapa orang anggota membuat semacam simbol agar tim SAR yang lewat bisa mengetahui keberadaan mereka. Saat yang mereka tunggu akhirnya tiba. Pesawat SAR datang melintas, namun sayang sekali, keberadaan mereka tidak diketahui oleh pesawat tersebut. Numa, salah satu anggota tim, teringat perkataan salah satu orang bahwa ada sebuah aki yang tersimpan di ekor pesawat dan bisa digunakan untuk memperbaiki radio komunikasi. Ia kemudian mengajak yang lain naik ke atas bukit untuk mencari ekor pesawat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh dan tenaga yang mulai habis, Numa dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Dari tempat mereka berhenti, mereka menyadari bahwa pesawat tidak terlihat dari kejauhan. Karena itulah, pantas saja tim SAR yang kemarin lewat tidak melihat keberadaan mereka. Hari berikutnya, mereka dilanda kelaparan karena persediaan makanan yang mereka kumpulkan sudah habis. Salah satu anggota tim mengusulkan agar mereka makan jasad penumpang yang sudah meninggal. Sebagian ada yang setuju, dan sebagian yang lain menolak ide itu. Di antara mereka mulai makan apa saja yang bisa dimakan.
seperti tali sepatu dan batang rokok. Bahkan sampai ada yang makan kulit bekas lukanya sendiri. Susi akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pun meninggal dan dikuburkan oleh Nando kakaknya. Hari berikutnya, karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa lapar, beberapa orang akhirnya makan jasad dari para penumpang. Sedangkan yang tak setuju tetap pada pendirian mereka, termasuk Marcelo dan Numa. Keesokan harinya, tanpa sengaja, ada yang menemukan radio yang masih berfungsi. Radio itu menyiarkan berita tentang pencarian pesawat Uruguay yang jatuh di pegunungan Andes. Karena tak kunjung menemukan pesawat dan para korbannya, akhirnya tim SAR menghentikan pencarian dan akan melanjutkan pencarian tahun depan. Mendengar berita itu, tentu saja para penumpang sangat kecewa. Numa dan yang lainnya memutuskan untuk kembali lagi mencari ekor pesawat. Tapi mereka tak menemukan ekor pesawat itu. Sebaliknya, mereka malah menemukan beberapa jasad teman mereka. Di tengah pencarian, tiba-tiba badai salju datang. Mereka terpaksa bermalam dengan tumpukan salju. Hingga keesokan paginya, ternyata Numa dan yang lainnya masih selamat. Mereka kemudian turun dan kembali ke pesawat. Di dalam pesawat, Nando mengatakan kepada Numa bahwa di balik gunung itu pasti ada negara Chili. Karena itulah kondisi Numa harus fit untuk bisa melewati gunung itu. Dan tentu saja dia harus makan. Akhirnya Numa terpaksa makan jasad seperti yang lainnya. Para penumpang terlihat mulai ada semangat. Namun seketika berubah menjadi bencana. Ketika longsoran salju beberapa hari menerjang dan menimbun mereka. Akibat dari kejadian itu, jumlah penumpang yang meninggal menjadi bertambah, termasuk sang kapten Marcelo. Pada hari ke-34, salju berangsur mulai mencair. Dan di hari itu juga, Arturo salah satu anggota tim meninggal dunia. Gustavo memohon kepada Roberto untuk melakukan ekspedisi, karena di antara mereka, Roberto lah yang memiliki kaki kuat. Akhirnya, Roberto, Nando, Numa, dan Tintin nekat melakukan perjalanan. Mereka menuju ke arah negara Argentina. Belum lama berjalan, kaki Numa yang sebelumnya sudah terluka malah semakin bertambah parah. Numa kemudian berjalan sendiri balik menuju ke pesawat, sedangkan ketiga temannya tetap melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, ketiga orang yang melakukan perjalanan telah kembali ke pesawat. Nando kemudian menceritakan bahwa mereka telah menemukan ekor pesawat beserta akinya. Bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan koper-koper yang berisi makanan, minuman, dan bahkan rokok. Keesokan harinya, Nando, Roberto, Tintin balik lagi ke ekor pesawat. Mereka juga mengajak Roy untuk mencoba mengaktifkan radio komunikasi dengan aki yang ada di ekor pesawat. Di pesawat, Numa terlihat semakin lemah dan dia merasa bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Kita balik lagi ke tempat Nando dan ketiga temannya yang sedang berusaha memperbaiki radio komunikasi. Ternyata usaha mereka gagal total. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke bangkai pesawat. Keesokan harinya, ada siaran radio yang mengatakan bahwa tim SAR akan melanjutkan pencarian. Mendengar hal itu, Roberto tak mau lagi melanjutkan ekspedisi dan lebih baik menunggu tim SAR menemukan mereka. Tapi beda halnya dengan Nando. Dia tak mau menunggu dan akan tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah ketidakpastian itu, Tintin mengambil foto yang akan dijadikannya sebagai kenang-kenangan saat pulang nanti. Terlihat kondisi Numa yang semakin kritis. Numa berwasiat kepada Nando. Dia merelakan tubuhnya untuk dimanfaatkan oleh teman-temannya. Keesokan paginya, tanggal 11 Desember 1972, Numa Turcati usia 25 tahun menambah daftar orang yang meninggal. Kini tinggal 16 orang yang tersisa. Ketika itu, Gustavo menemukan secari kertas di tangan Numa dengan tulisan, "Tiada kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya." Dari pesan yang ditulis oleh Numa itu, membuat hati Roberto tergerak. Dia akhirnya memutuskan bersedia untuk melakukan ekspedisi esok hari. Keesokan harinya, waktu untuk ekspedisi telah tiba. Mereka menyiapkan segala hal yang dibutuhkan selama perjalanan. Roberto,
Nando dan juga Tintin mulai berangkat. Tepat hari ke-61, mereka mencoba rute ke arah barat menuju ke negara Chili. Ketika hari beranjak gelap, mereka kemudian mencari tempat untuk berlindung dan beristirahat. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Nando dan Roberto sampai duluan di puncak gunung. Mereka memandang di depan ternyata masih ada bukit penuh dengan salju yang harus mereka lewati. Roberto merasa perjuangannya sia-sia. Namun, Nando mengatakan dia tidak akan kembali. Dia yakin bahwa pegunungan Andes pasti ada ujungnya, dan dia melihat salju gunung yang tak bersalju. Dan dia yakin bahwa itu adalah wilayah Chili. Nando lalu memberikan pilihan kepada Roberto, mau ikut lanjut dengannya atau menunggu di pesawat. Akhirnya, Roberto ikut dengan keputusan yang diambil oleh Nando. Sedangkan Tintin sendiri kembali ke pesawat, agar Nando dan Roberto bisa menghemat bekal makanan yang mereka bawa. Selama beberapa hari, mereka menyusuri pegunungan bersalju. Dan akhirnya, mereka menemukan sebuah lembah. Nando dan Roberto pun bermalam di lembah tersebut. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah sungai. Ketika Nando mulai minum air, dia melihat ada hewan di depannya. Beda halnya dengan Roberto. Dia melihat di depannya muncul sosok koboi. Mereka pun melambaikan tangan sambil meminta tolong dan mengatakan bahwa mereka adalah korban dari pesawat yang jatuh. Kabar ini pun disampaikan ke tim SAR negara Chili. Singkat cerita, genap hari ke-72, tim rugby Uruguay berhasil dievakuasi. 16 orang ini pun akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Setelah itu, mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim yang selamat ini tidak akan pernah bisa melupakan pengorbanan dari teman-teman mereka yang telah meninggal. Dan film pun berakhir. Sekian dulu ya guys, alur cerita film kali ini. Nantikan alur cerita film menarik lainnya.